Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita bertemu lagi di pagi hari yang cerah ini di mata pelajaran Bahasa Arab. Pada pagi hari ini kita mulai pelajaran pertama. Seperti yang sudah saya sampaikan kemarin di awal, kita pindah dulu. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal kemarin, untuk mata pelajaran bahasa Arab kita lebih banyak nanti ke percakapan. Bukannya nanti, Pak, perasaan bahasa Arab banyak sorobnya, Pak, gitu. Kita nggak terlalu masuk ke nahu buat orang yang pengen serius belajar untuk memperdalam bahasa Arab aja, karena kita akan menggunakan bahasa Arab yang biasa digunakan setiap hari, bukan mau buat baca kitab. Jadi saya akan lebih terfokus kepada percakapan bahasa Arab kalian gitu. Jadi saya bakalan ngasih banyak mufrodat yang biasa dipakai. Mufrodat itu apa ya? Kosakata yang biasa dipakai gitu. Nggak masuk ke nahu gitu. Sorof pakai sedikit gitu. Oke, materi pertama yaitu at-tahni'at wa tahiyyat. At-tahni'at yang artinya ucapan selamat, wa tahiyyat artinya salam. Jadi nanti kalian akan mempelajari ucapan-ucapan yang biasa dipelajarin kalau misalnya selamat pagi, selamat malam, selamat siang dan lain sebagainya. Itu wa tahiyyat dan salam. Gitu. Jadi kan kita mah taunya assalamualaikum doang, tapi di bahasa Arab ada bahasa-bahasa lain gitu. Oke, kita mulai masuk ke pelajarannya. Enjoy this video, oke? Cus. Sabahul khair, masaul khair, naharu kasaid, lailatu kasaidah. Nah, yang pertama, yang paling atas, sobahul khair. Mundurin dulu. Sobahul khair. Sobahul khair biasa disebut untuk pagi-pagi. Misalnya selamat pagi, good morning kalau bahasa Guten Morgen kalau bahasa Jerman ya. Good morning, selamat pagi. Bisa tuh modus-modus ke itu bebek cemewew. Pagi-pagi tuh pakai bahasa Arab ya, keren. Sobahul khair. Nah, yang sebelah kirinya yang ditutup dengan garis itu jawabannya. Kalau kita ditanya sobahul khair, dijawabnya sobahun nur. Nanti saya jelasin. Kalau sobah artinya pagi. Makanya kalau misalnya ada yang namanya sobah, itu mungkin dia lahirnya pagi-pagi mungkin. Itu sobahul khair. Oke. Lanjutnya masaul khair, sama selamat sore. Kalau bahasa Inggrisnya apa ya? Good afternoon mungkin. Masaul khair. Kalau ditanya masaul khair, jawabnya masaun nur. Atau ada lagi tambahan, misalnya sobahul khair, jawabnya sobahun nur wasurur. Gitu. Ini biasa ucapan-ucapannya. Kalau pengertian secara bahasa satu-satu, sobah artinya pagi, al-khair itu baik, pagi yang baik begitu. Artinya itu mendoakan kita agar mendapatkan pagi yang baik. Selamat pagi, selamat sore. Jadi kalau pagi artinya sobah, siang bahasa Arabnya nahar, sore bahasa Arabnya masa, dan malam al-lailah. Mungkin ada yang namanya Laila mungkin lahirnya malam-malam tuh. Begitu. Oke, di next. Naharu kasaid. Tadi saya udah bilang nahar artinya siang. Kok bukan naharu khair? Said artinya berbahagia. Semoga siang kita tuh berbahagia.
kebiasaan orang Arab gitu menggunakan naharuka sa'id. Kenapa nggak usah sobahu sa'id? Nggak enak kan nyebutnya ya kalau sobahu sa'id. Naharukal khair enak sih sebenarnya, ada juga itu ucapan yang seperti itu, naharukal khair, tapi biasa dipakai untuk selamat siang, untuk ucapan selamat siang itu menggunakan naharukas sa'id. Kita jawabnya Sa'id Mubarak. Sa'id artinya berbahagia, Mubarak yang diberkahi. Naharukas Sa'id buat selamat siang. Nextnya, nah tadi sobah artinya pagi, masa artinya sore, nahar artinya siang. Laila artinya malam. Lailatu kasaidah. Lailatu kasaidah. Good night bahasanya. Saidatul mubarakah. Biasanya kan mungkin yang para bucin-buciner suka sebelum tidur tuh bilang good night mulu ke bebeknya masing-masing. Sekarang diganti Lailatu kasaidah biar ada kerenan dikit gitu. Biar ada syariahan. Ya elah, tetap pacaran mah nggak boleh. Oke. Next. Ini baru 4. Saya nulis berapa ya? Nggak banyak sih gitu. Yang biasa dipakai aja gitu. Jadi kalau misalnya ketemu teman di pagi hari, misalnya sebelum nanya kabar, biasanya nanya kabar, Assalamualaikum, waalaikumsalam, kaifa haluk, apa kabar kamu? Alhamdulillah bi khair wa afiyah, sobahul khair, pagi gitu, selamat pagi. Oke, kita next. Cus, ahlan wa sahlan. Jawabnya ahlan bik, selamat datang. Biasanya tuh kalau yang senang datang maulid tuh kalau ada ulama besar datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum, dengan kehadiran kamu gitu, ahlan wa sahlan, selamat datang. Biasanya di restoran-restoran Arab juga ada tulisan tuh, kalau suka di puncak tuh ada banyak restoran Arab, biasanya gitu, ahlan wa sahlan, selamat datang. Terus ada di salah satu kota, di mana ya? Waduh, lupa saya. Tulisannya tuh gerbang ketika masuk kota itu ahlan wa sahlan. Itu keren. Jawabnya ahlan bik. Gitu. Kalau kita tanya ahlan wa sahlan. Misal gini, kita kedatangan tamu, misalnya temen. Orang Arab tuh kadang gitu, ahlan gitu, kadang ahlan bakhair ya, kayak gitu ketemu. Kalau setiap ketemu gitu, ahlan tuh, selamat datang artinya. Oke, kita next. Wadaan artinya selamat tinggal. Kita jawabnya kalau ditanya wadaan, ini wadaan tuh jadi misalnya kita mau pergi gitu, pamit ke teman-teman, wadaan. Lalu teman kita jawabnya pakai doa, fi amanillah, semoga selalu di dalam lindungan Allah. Keren ya bahasa Arab ya, selalu diliputi sama doa. Kayak tadi sobahul khair, walaupun di situ nggak ada sebutan apa Allah atau Nabi Muhammad, tapi sobahul khair itu doa juga, termasuk doa. Itu mendoakan semoga pagi kita itu baik. Kita jawab subahun nur, pagiku bercahaya. Next lagi, ilaliko itu juga biasa dipakai buat mau pergi kita. Ilaliko, sampai jumpa. Liko ahbab. Dijawabnya gitu. Kalau kita ngomong ilaliko, yang jawabnya ma'assalamah, semoga dalam keselamatan, doa lah gitu, assalamualaikum gitu. Misal kita mau pergi, terserah mau pakai ilalika, mau pakai wadaan, terserah gitu. Kita jawabnya dua itu, fi amanillah ma'assalamah gitu. Paham sampai sini ya? Biasa tuh
kan apa kayaknya keren gitu kalau misalnya siswa atau siswa SMK Al-Muhajirin kan ya lagi ngobrol, walaupun kalian nggak terlalu bisa banget bahasa Arab, seenggaknya yang udah dipahamin dari bahasa Arabnya kalian bisa praktekin gitu. Misalnya ketika ketemu temen, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, ahlan wa sahlan, salaman. Kita ngamalin itu salaman kan termasuk dari sunnah Nabi. Ada hadisnya salaman sama, tapi salamannya ini ya, jangan laki sama perempuan salaman gitu. Salaman dapat merontokkan dosa gitu. Tapi sekarang masih pandemi ya, ya udah pukul aja nggak apa-apa dah, ahlan wa sahlan gitu. Terus mau pergi wadaan atau ilalira gitu. Nanti kita ada contoh percakapannya yang lain. Jos. Ini biasa ucapan untuk rasa berterima kasih. Jazakallahu khairan kasiran. Jazakallahu khairan. Di sini saya nulisnya jazakallah. Kalau misalnya buat ke perempuan jazakillah. Kalau misalnya kalian menghormati orang yang kalian berterima kasih itu, jazakumullah. Jazakumullah gitu. Harusnya saya nulisnya jazakumullah aja, jadi laki sama perempuan bisa kena jazakumullah. Sini saya nulisnya jazakallah karena nanti contohnya tuh percakapan antara teman, dua-duanya laki. Jazakallahu khairan, semoga Allah membalas perbuatan baikmu. Tuh kalau kita misalnya habis dibantu, misalnya kita habis diisiin pulsa 1 juta sama temen gitu, jazakallahu khair. Jawabnya amin wa iyyak, amin wa iyyakum. Tuh saya di sini pakai domir kum untuk menghormati, domirnya domir antum. Amin, amin ya, amin, semoga Allah Ta'ala mengkabulkan. Wa iyyakum, dan antum dan kamu pun juga begitu. Semoga maksudnya gitu, wa iyyakum itu adalah semoga kamu pun mendapatkan doa yang kamu sampaikan. Contohnya begitu, wa iyyakum, jawabnya gitu. Buat kata terima kasih itu. Tapi biasanya kalau jazakumullah khairan kasiran itu ya, jazakumullah khairan itu lawan bicaranya itu yang juga bertuhankan ke Allah Ta'ala, yang percaya kalau Tuhannya Allah Ta'ala. Kalau misalnya terima kasih doang, ada nggak Pak? Misalnya saya punya teman orang non muslim tapi sering bantuin saya, masa saya doain jazakumullah, semoga Allah mendoakan, semoga Allah membalas. Oke, di next ada nanti di bawahnya berarti saya lupa, padahal saya yang bikin. Syafaqallah, syafaqallah itu semoga Allah Ta'ala memberikan kamu kesembuhan, semoga lekas sembuh. Nah gitu. Misalnya ada teman yang lagi sakit, ini contoh untuk laki-laki. Syafaqallah itu misalnya ada teman laki-laki lagi sakit, kita nyebutnya syafaqallah. Kalau perempuan diganti jadi syafaqillah, huruf K-nya itu diganti jadi kasroh, garis atasnya tuh diganti jadi bawah. Coba saya ada coret-coretan nggak? Ada pen nih. Misal kalau perempuan yang sakit, syafaqillah gitu. Blackbird susah berlurus emang. Syafaqillah gitu. Atau kamu hormat banget sama orang yang lagi sakit itu, syafaqumullah gitu, paham? Kalau laki-laki syafaqullah, syafaqillah gitu. Kalau perempuan syafaqillah. Untuk perubahan kata itu nanti akan ada sesinya sendiri, nanti akan saya ajarin. Di awalnya kita didoain syafaqallah, semoga Allah Ta'ala memberikan kamu kesembuhan. Syafa, makanya kalau ada yang namanya syifa atau syafa, kalau hurufnya kayak gini nih, shin, fa, itu artinya sehat dia.
syifa, sehat. Amin, jazakallah khairan. Kita jawab amin, semoga Allah mengabulkan, jazakallah khairan. Semoga Allah Ta'ala membalas perbuatan baikmu. Khairan itu kebaikan. Jaza itu artinya perbuatan gitu. Balasan, jaza itu artinya pembalasan gitu. Oke, di nextnya Nah, tadi tuh saya bilang kan kalau misalnya saya mau berterima kasih sama teman saya yang non muslim gitu, yang dia percayanya Tuhannya bukan Allah Ta'ala, ya gitu, syukran kasiran. Harusnya saya tambahin di belakangnya nanti deh, kasiran artinya banyak, jadi syukran kasir kan biasa syukran kasiran gitu. Atau mau full banget gitu, syukran kasiran, jazakallahu khairan kasiran. Wah, udah keren banget itu, udah pro player. Kita nanti yang jawab afwan gitu, sama-sama afwan itu. Atau kalau kebangetan CS banget tuh ada, dia jawabnya gini, nggak saya tulis di situ, la syukran adalah wajib gitu. Nggak ada terima kasih untuk suatu hal yang wajib, maksudnya udah senang aja gitu, ini mah urusan gue, maksudnya gitu kalau bahasa kitanya. Oke, di next masih ada lagi nggak ya? Coba catatan saya udah sih, kayaknya selanjutnya itu adalah contoh percakapannya, al-muhadasah. Ini ada namanya Yusuf, ada namanya Ibrahim. Kelas 12 yang saya ajar ini bahasa Arab, ada yang namanya Yusuf atau Ibrahim, enggak mumpung. Contoh percakapannya, Yusuf, assalamualaikum. Seperti biasa kalau assalamualaikum mah dijawab waalaikumsalam ya, gitu. Yang ngasih salam dapat pahala, yang jawab dapat pahala. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Terus sobahul khair, Yusuf. Ntar dulu, saya ganti dulu, jangan pen. Kita pakai pointer, highlightener, laser pointer. Gitu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sobahul khair, sobahun nur. Nah, udah tahu artinya ya, sobahul khair, sobahun nur gitu. Itu selamat pagi. Kalau sobahun nur kalau bahasa kita ya selamat pagi juga gitu. Biasanya kan kalau yang cewek-cewek jutek pagi uga gitu. Ya salam nek. Terus Yusuf lanjut lagi, Masmuka, siapa nama kamu? Masmuki. Cuman saya suka kalau misalnya percakapan ya di Arab itu di akhirnya itu nggak disebut, kalau bahasa ininya terkenal dijazmkan, nggak dibaca di akhirnya. Makanya tadi saya nyebutnya masmuk. Di situ tertulis kan masmuka untuk laki-laki, masmuki untuk perempuan, masmukum untuk orang yang lebih tua. Itu makanya kita nyebutnya gitu aja, masmuk. Siapa nama kamu? Ismi, nama saya Ibrahim. Aduh, salah naruh ini lagi, ini di atas harusnya ya fathah. Ismi Ibrahim. Dari awal saya ngartinya nanti aja. Assalamualaikum, waalaikumsalam, sobahul khair, sobahun nur. Masmuk, ismi Ibrahim. Min aina ant? Ana min Jakarta. Syukran, afwan. Nah, ini ceritanya nih, mungkin dia lagi ini kali, ketemuan di ini kali. Yusuf sama Ibrahim ini nggak kenal sebenarnya, dia ketemu lagi pengen top up game kayaknya ini, nanya dia sama-sama CS. Masmuk, siapa nama kamu? Ismi Ibrahim. Jadi ismi, isim tuh, alif sin mim itu artinya nama, isim.
Masmuk, ma itu pertanyaan, artinya siapa atau apa, masuk ke situ. Ismi Ibrahim, nama saya Ibrahim. Min, dari, aina, mana, anta, kamu. Min aina anta? Ana, saya. Min, dari Jakarta, gitu, dari Jakarta. Syukron, terima kasih. Afwan, sama-sama, gitu. Nanti sih kalau bisa tuh kalian nanti, Waalaikumsalam, kalian saya pengennya tuh, tapi nanti ya, kayaknya pertemuan selanjutnya. Saya cuman hari ini paling evaluasinya kalian catat aja dan nanti dikirim ke saya materinya gitu. Saya pengen sih ntar sekali-kali kalian nyoba gitu percakapan-percakapan seperti itu. Oke, saya contohin sekali lagi pakai, kalau bisa pakai lahjahnya lahjah Arab ya, bukan lahjah itu apa, gaya bicaranya gitu. Jangan apa, kita orang Sunda nih kebiasaan ngomong Sunda, sabahul khair gitu, sabahun nur. Maksudnya kebiasaan kita ngomong Sunda tuh ke bawah ke bahasa Arab kalau bisa sih. Soalnya penekanan kata itu bergantung juga ke arti. Gitu. Paham ya? Makanya kan kita sering tuh kalau misalnya WA-an, misalnya kita jawab WA, orang yang baca kadang ngiranya misalnya ini orang lagi marah ya gitu. Padahal kita biasa aja, atau kita lagi ketawain orang, dikiranya ntar lagi marah gitu. Karena di WhatsApp tuh nggak ada penekanan kata. Makanya saya lebih sering kalau misalnya sama temen itu menggunakan VN biar dia dengar suara saya gitu. Contoh lagi, kita satu kali lagi contoh percakapan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sobahul khair. Sobahun nur. Masmuk. Ismi Ibrahim. Min aina anta? Ana min Jakarta. Syukron. Afwan. Ini tinggal ganti akhirnya aja, mau Bekasi bisa. Adon saya pengennya Bekasi itu. Gitu. Satu lagi, terakhir. The last. Tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sobahul khair. Sobahun nur. Masmuk. Ismi Ibrahim. Min aina anta? Ana min Jakarta. Syukran. Afwan. Nah, di next ada lagi nggak ya? Oh udah, jazakallah khairan. Apa artinya? Jawablah ya. Artinya itu terima kasih, semoga Allah Ta'ala membalas. Terima kasih untuk kalian semua yang udah merhatiin video ini gitu. Kita biar dapat pahala tuh, kita niatin belajar itu karena kita adalah umat muslim yang diwajibkan untuk menuntut ilmu. Asik, mantep banget saya ngomong gitu. Kita niatin, kita belajar untuk melaksanakan kewajiban biar dapat pahala gitu. Apalagi belajar bahasa Arab, kita belajar bahasanya Al-Quran, pahala lagi tuh dapat tuh. Niatin, lurusin niat biar pahala dapat, ilmu dapat, lulus biar jadi lulus bisa keren banget udah gitu. Biar bisa sombong sama temen, ya niatnya sombong tuh jelek tuh, niat jelek kayak gitu. Gue belajar bahasa Arab biar dikiranya gue bisa banyak bahasa gitu. Saya dulu niatnya gitu, saya belajarin bahasa Arab biar pengen dianggap jago. Terus belajar bahasa Perancis, bahasa Jerman, puyeng sendiri saya jadinya gitu. Jadi lurusin niat gitu. Ilmu-ilmu yang kalian dapetin di sekolah semuanya, kalau niat kalian lurus benar, apapun ilmunya kalian bakalan diberikan kemudahan gitu. Tapi jangan niat aja, harus disertain sama semangat dan juga
usaha. Oke, untuk pagi hari ini kita sudahi dulu. Jangan lupa dicatat ya, cuman sedikit saya ngasih materi gitu, paling kalian nulis nggak sampai 3 lembar gitu. Jangan lupa dicatat, nanti catatannya akan saya minta di mana ya, saya akan buat Google Form gitu seperti biasa absen, tapi nggak tahu akan saya taruh foto di situ atau enggak karena Google Form saya lagi penuh tuh, penuh. Jadi saya harap kalian mencatat itu agar bisa memahami selanjutnya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Stop recording.